Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam bahagia dan sejahtera untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan pertarungan antara Aryo Saloko dan Sawung Sariti masih berlangsung dengan sengitnya, disaksikan oleh para tokoh dan para prajurit dari Gedangan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Maka terjadilah suatu benturan yang keras. Aryo Saloko dapat menekankan punggungnya pada karang di belakangnya sehingga ia seolah-olah mendapat tambahan kekuatan. Dengan demikian Sawung Sariti terdorong mundur beberapa langkah. Meskipun demikian terasa betapa pedihnya punggung Aryo yang ternyata menjadi luka karena tajamnya karang-karang itu. Bahkan kemudian terasa cairan hangat meleleh perlahan-lahan di bawah bajunya yang tersobek darah. Mengalami peristiwa itu Aryo menjadi semakin marah. Karena itu ia menjadi bertambah garang. Serangannya yang datang kemudian menjadi bertambah berbahaya. Dengan melontarkan diri ia maju menyerang dada, tetapi Sawung Sariti tetap siap sehingga dengan cepat ia melompat ke samping dan membalas menyerang dengan sebuah pukulan ke arah muka lawannya. Melihat lawannya lepas, Aryo menarik serangannya, dan ketika ia melihat tangan Sawung Sariti melayang ke wajahnya, cepat kilat tangan itu ditangkapnya dengan membalikkan diri serta menekuk lututnya sedikit. Aryo menarik tangan itu keras-keras di atas pundaknya. Dan dengan dorongan pundak itu Aryo melemparkan tubuh lawannya ke depan. Dengan kerasnya Sawung Sariti terlempar. Meskipun ia memiliki ketangkasan bergerak, namun kemudian ia terbanting juga di tanah. Hanya karena ketahanan tubuhnya yang luar biasa, tulang punggungnya tidak patah, bahkan dengan suatu hentakan ia berhasil melepaskan tangannya dan berguling menjauhi Aryo. Kemudian dengan tangkasnya ia melenting berdiri, namun terasa pula betapa rasa sakit telah mengganggu punggungnya. Demikianlah perkelahian itu berlangsung dengan serunya. Masing-masing telah mengerahkan segenap tenaganya untuk mengalahkan lawannya. Namun sampai sedemikian jauh mereka masih tetap dalam keadaan seimbang. Sedang mereka yang menyaksikan perkelahian itu kadang-kadang harus menahan napas dengan hati yang berdebar-debar. Aryo Saloko dan Sawung Sariti berkelahi dengan penuh nafsu. Dengan segala ilmu yang mereka miliki, mereka ingin segera menyelesaikan pertempuran itu. Namun agaknya pertempuran itu masih akan berlangsung lama. Untuk itu ternyata mereka mempunyai beberapa perbedaan pengalaman. Sawung Sariti adalah seorang yang manja, yang hidup dalam lingkungan yang tidak banyak memerlukan tenaganya. Sedang Aryo Saloko menjalani hampir seluruh hidupnya dengan bekerja keras, berjalan dari matahari terbit sampai terbenam, memendamkan dirinya dalam kancah lumpur sawah bersama para petani, mengarungi lautan sebagai anak nelayan di pantai Tegal Arang. Karena itulah Aryo Saloko mempunyai ketahanan jasmaniah yang lebih daripada Sawung Sariti. Dengan demikian maka ketika bulan yang masih muda itu menenggelamkan dirinya, tampaklah bahwa tenaga Sawung Sariti yang bagaimanapun kuatnya, setelah sedemikian lama dengan nafsu penuh berjuang menjadi surut. Meskipun tenaga Aryo Saloko surut pula, namun hal yang demikian nampak lebih jelas pada lawannya. Agaknya Sawung Sariti merasakan hal itu pula.
Karena itu ia menjadi gelisah. Ia tidak mau mengalami kekalahan dari kakaknya, meskipun bagaimanapun juga. Bahkan ia menjadi heran kalau kakaknya dapat mengimbangi kekuatannya setelah ia digeladi mati-matian oleh kakeknya. Ki Ageng Suro Dipoyono, karena kegelisahannya itulah akhirnya ia mengambil suatu keputusan yang menentukan. Maka ketika Sawung Sariti telah merasa semakin lelah, segera ia ingin mengakhiri pertempuran. Dipusatkannya segenap panca inderanya dalam suatu perhatian. Disalurkannya napasnya dengan teratur untuk menemukan kebulatan kekuatan dalam pancaran ilmu yang pernah diterimanya, lebur seketi. Direntangkannya tangannya ke samping dengan kaki setengah langkah yang ditekuk pada lututnya. Semua yang melihat sikap itu menjadi terkejut, apalagi Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro yang telah mengenal kedahsyatan ilmu Ki Ageng Suro Dipoyono itu. Hampir saja mereka bergerak untuk mencegahnya. Namun dengan berdebar-debar mereka terpaksa membatalkan niatnya, sebab mereka telah berjanji untuk menyerahkan penyelesaian itu kepada Aryo Saloko. Di samping itu, mereka menjadi bertambah kecewa terhadap Sawung Sariti yang telah mempergunakan ilmu dahsyat itu sebagai alat penyelesaian dengan keluarga sendiri untuk mempertahankan keserakahan dan ketamakannya. Aryo Saloko sendiri terkejut pula melihat sikap Sawung Sariti. Untunglah bahwa gurunya pernah memperkenalkan bentuk-bentuk ilmu yang dahsyat itu, sehingga segera ia mengenal bahwa Sawung Sariti telah mempersiapkan ilmu lebur sakti. Dengan demikian Aryo pun dengan cepatnya berpikir. Ia telah mendapat pesan wanti-wanti dari gurunya untuk tidak mempergunakan ilmu Sosrobirowo dalam sembarang keadaan. Tapi keadaan ini gawat sekali kalau ia sampai tersentuh lebur sakti tanpa mata kaji Sosrobirowo. Ia yakin bahwa dadanya akan rontok. Karena itu yang dapat dilakukan adalah segera bersiaga lahir batin. Diangkatnya satu tangannya tinggi-tinggi, tangan yang lain menyilang di dada, sedang satu kakinya diangkat serta ditekuk ke depan. Tepat pada saat ia selesai dengan pemusatan tenaganya, dilihatnya Sawung Sariti telah melompat maju dengan melingkarkan kedua tangannya, yang kemudian bersama-sama mengarah ke kepalanya. Aryo tidak mau binasa dalam keadaan yang mengenaskan, karena itu ia pun segera dengan mengerahkan segenap kekuatan ilmunya Sosrobirowo. Maka segera terjadilah benturan dari dua macam ilmu yang dahsyat itu. Sosrobirowo berbenturan dengan lebur seketi, dua macam ilmu keturunan dari dua orang sahabat yang pernah berjuang bersama-sama melawan kejahatan. Namun sampai pada keturunannya, ilmu itu terpaksa berbenturan dalam perjuangan yang benar-benar di antara hidup dan mati. Beberapa tahun lampau, kedua ilmu itu pernah pula berbenturan di atas Gunung Tidar. Namun pada saat itu benturan terjadi karena salah paham. Apalagi waktu itu mereka yang berkepentingan merasa mempertaruhkan barang yang paling berharga, yaitu keris Kyai Nogo Sosro dan Kyai Sabu Inten. Maiso Jenar pada saat itu sama sekali belum pernah mengenal Gajah Soro, dan sebaliknya kecuali setelah mereka siap menghantam ilmu-ilmu itu. Sekarang hal serupa terjadi, tetapi latar belakang persoalannya jauh berbeda. Sekarang benturan itu terjadi karena persoalan hak Banyu Biru bagi Aryo Saloko adalah tanah pusaka, tanah tercinta. Demikianlah akibat benturan itu pun dahsyat sekali. Aryo Saloko dan Sawung Sariti sama-sama terlempar jauh ke belakang, dan seterusnya mereka jatuh terguling-guling. Untunglah bahwa kedua anak muda itu belum memiliki kedua macam ilmu itu dengan sempurna. Sehingga karena itulah maka ketahanan tubuh mereka dalam pemusatan ajian masing-masing
masih dapat bertahan, sehingga mereka tidak hancur karenanya. Meskipun demikian, untuk beberapa saat mereka terpaksa membiarkan diri mereka terbaring tak bergerak, seolah-olah tenaga mereka terlepas dari sendi-sendinya. Dalam hal yang demikian, kembali ketahanan tubuh Arya Saloka nampak lebih besar dari Sawung Sariti. Ialah yang mula-mula dapat menggerakkan tubuhnya dan perlahan-lahan bangun. Dengan susah payah ia berhasil duduk dan bersandar pada kedua belah tangannya. Baru saat kemudian nampak Sawung Sariti mulai bergerak-gerak pula. Namun karena nafsunya yang meluap-luap itulah agaknya ia maksa tubuhnya untuk segera dapat bangkit berdiri. Maiso Jenar menjadi tidak tahan lagi melihat perkalian itu, sehingga dicobanya untuk melerainya. Katanya, "Anakku berdua, sudahlah pertempuran itu. Tidakkah ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah kalian dengan tidak usah menumpahkan darah?" Tapi Sawung Sariti adalah seorang anak yang sombong, yang dalam hidupnya sehari-hari seolah-olah tak seorang pun yang berani membantah kemauannya. Karena itu meskipun keadaan tubuhnya sangat tidak menguntungkan, namun ia menjawab, "Paman sudah menyerahkan masalah kami kepada kami berdua. Kalau paman tidak rela murid paman binasa, suruhlah orang lain membantunya." Sekali lagi perasaan Maiso Jenar tersentuh. Namun betapapun pedihnya, ia masih menyabarkan diri. Katanya lebih lanjut, "Apakah yang dapat kalian peroleh dengan perkelahian ini? Kunci persoalannya tidak terletak pada kalian, tapi pada orang tua kalian. Sedang ayah kalian adalah dua bersaudara, seayah seibu. Adakah pantas kalau kalian terpaksa bertempur mati-matian? Kalau ada persoalan, biarlah kita bicarakan. Sedang kalau ada masalah, marilah kita pecahkan. Kami sedang memecahkan masalah kami dengan cara seorang laki-laki," jawab Sawung Sariti dengan. Maiso Jenar mengerutkan keningnya sambil mengusap dadanya, seolah-olah ia sedang menekan hatinya supaya tidak hanyut terseret oleh arus perasaannya. Bahkan ia berkata pula, "Sawung Sariti, kejantanan seorang laki-laki tidak saja diukur dengan keprigelannya bertempur, tetapi juga harus dinilai dengan keluhuran budi. Dengan demikian barulah penilaian kita sempurna. Keluhuran budi itu dapat dicerminkan oleh tujuan serta pelaksanaan untuk mencapai tujuan itu." "Kau jangan menggurui aku, Paman," potong Sawung Sariti, "sebab aku sudah tahu semuanya itu. Ketahuilah bahwa tujuanku bukan sekedar membinasakan Arya Saloka, tapi tujuan yang lebih jauh lagi adalah ketentraman hidup rakyat Banyu Biru dan Pamingit." "Bagus, Sawung Sariti," saut Maiso Jenar. "Demikian hendaknya seorang pemuka dan pemimpin. Namun ketahuilah bahwa aku yakin Arya Saloka pun berhasrat demikian pula. Apakah salahnya kalau kalian dapat bekerja bersama dalam batas-batas yang ditentukan oleh kemampuan kalian masing-masing?" Sawung Sariti terdiam saat. Kata-kata Maiso Jenar memang mengandung kebenaran. Kalau apa yang dilakukan selama ini adalah untuk ketentraman hidup rakyatnya, maka sebaiknya tidak perlu ia mengejar-ngejar Arya Saloka, apalagi membunuhnya. Tapi tiba-tiba kembali nafsunya melonjak-lonjak. Nafsu untuk berkuasa atas tanah perdikan Banyu Biru yang sebenarnya adalah hak Arya Saloka. Karena itu segera ia menjawab, "Paman, aku hanya dapat bekerja bersama dengan orang-orang yang tahu diri serta tahu menempatkan dirinya." "Tidakkah Arya dapat berbuat demikian?" tanya Maiso Jenar. Pada saat itu dada Arya rasa-rasanya sudah akan pecah. Ia tidak tahan lagi mendengar pembicaraan itu yang seolah-olah baginya hanya tersedia di dalam sudut belas kasihan Sawung Sariti.
Terdorong oleh darah remajanya yang sedang bergelora, berteriaklah Aryo Saloka mengatasi suara Maisodenar yang hampir melanjutkan perkataannya. "Paman, biarlah Adi Sawung Sariti memilih cara yang sebaik-baiknya untuk menyelesaikan masalah ini." Maisodenar dapat mengerti sepenuhnya bahwa Aryo Saloka merasa harga dirinya tersinggung. Namun demikian ia masih mencoba berkata, "Tak ada masalah yang tak dapat terpecahkan di antara kalian sebagai keturunan bersama dari Ki Ageng Surodipoyono. Nama itu memang untuk sementara dapat mempengaruhi perasaan mereka. Namun agaknya masalah haus kekuasaan telah menjamah seluruh lerung-lerung hati Sawung Sariti. Karena itu ia sudah tidak mau berbicara lagi, meskipun tubuhnya masih belum segar benar. Namun ia telah bertekad untuk menyelesaikan pertempuran itu. Tetapi karena Jilebur Sekedinya mendapat perlawanan yang seimbang, ia memilih cara lain untuk membinasakan Aryo Saloka dengan kecepatannya memainkan pedang. Maka dalam sekejap mata, tampaklah sinar mata pedang berkilat-kilat di dalam gelap malam di bawah gemerlipnya bintang gemintang di langit yang kelam. Sekali lagi hati Maisodenar tergetar. Ia merasa tidak dapat berbuat lain daripada menyaksikan kembali perkelahian yang sengit antara Aryo Saloka dan Sawung Sariti. Perkelahian di antara keluarga sendiri yang pada hakikatnya tidak banyak berarti dalam percaturan tata pemerintahan di Banyu Biru kelak. Sebab beberapa orang Banyu Biru telah mendengar bahwa Aryo Saloka masih hidup dan akan kembali ke tanah pusakanya. Sehingga apabila ternyata kemudian Aryo Saloka tidak kembali, maka para pemimpin Banyu Biru pasti akan mengurai persoalan itu, dan dengan demikian ketentraman yang diharapkan tidak akan dapat diwujudkan. Yang akan terjadi kemudian adalah penindasan terhadap orang-orang yang ingin membela pemimpin mereka. Bahkan kebenaran Gajah Suro pun pasti akan tersingkap pula setelah Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten dapat ditemukan. Tetapi yang terjadi kemudian adalah benar-benar suatu pertempuran yang sengit. Ketika Aryo Saloka melihat gemerlapnya sinar pedang di tangan Sawung Sariti, maka segera ia pun mencabut tombaknya yang diberinya sebuah tangkai pendek. Tombak yang merupakan pertanda kebesaran pemerintahan Banyu Biru pada masa lampau bernama Kiai Bancak. Demikianlah sekali lagi Kiai Aryo Saloka dan Sawung Sariti menyabung nyawa. Dua bayangan yang bergerak-gerak dengan cepatnya timbul tenggelam di antara gemerlapnya sinar pedang dan cahaya kebiru-biruan dari ujung tombak yang bernama Kiai Bancak. Kembali perkelahian itu berkobar dengan serunya. Bahkan kali ini di tangan masing-masing tergenggam senjata yang dapat menyobek kulit daging. Sawung Sariti benar-benar dapat mewarisi keahlian bermain pedang dari ayahnya, sedang Aryo Saloka dengan cepatnya dapat mengimbangi. Tombaknya yang bertangkai pendek itu mematuk-matuk berbahaya sekali ke segenap bagian tubuh Sawung Sariti. Tapi ketika pertempuran itu telah berlangsung beberapa lama, kembali terasa tenaga Sawung Sariti telah jauh susut. Karena itu ketangkasannya pun menjadi berkurang. Demikianlah maka ketika Sawung Sariti mempergunakan segenap sisa tenaganya untuk menyerang lawannya, Aryo selalu berhasil menghindar ke samping. Aryo sama sekali tidak membalas menyerang tubuh Sawung Sariti, tetapi dipukulnya pedang yang hanya berjarak beberapa kilan dari tubuhnya itu. Dengan sekuat tenaga, Sawung Sariti sama sekali tidak menduga bahwa lawannya akan berbuat demikian. Karena itu pedangnya bergetar sehingga tangannya terasa pedih. Sebelum ia sempat memperbaiki keadaannya, sekali lagi Aryo menghantam pedang itu. Kali ini Aryo Saloka berhasil. Pedang itu dengan kerasnya terlontar lepas dari tangan Sawung Sariti.
Mengalami peristiwa itu, dada Sawung Sariti berguncang. Segera ia melompat mundur untuk mempersiapkan diri melawan tanpa senjata. Tetapi Aryo dengan tangkasnya melompat pula, bahkan lebih cepat dari Sawung Sariti yang hampir kehabisan tenaga. Apa yang terjadi kemudian adalah ujung tombak Kiai Bancak telah melekat di dada anak muda yang sombong itu. Semua yang menyaksikan peristiwa itu menahan napasnya. Suasana menjadi tegang. Semuanya menunggu apa yang akan dilakukan Aryo Saloko dengan tombak pusaka dari Banyu Biru itu. Tapi bagaimanapun juga, terpaksa mereka mengagumi pula ketabahan hati Sawung Sariti. Meskipun di dadanya telah melekat ujung tombak lawannya yang dalam sekejap mata dapat membunuhnya, namun anak itu sama sekali tidak menjadi takut. Bahkan terdengar giginya gemeretak sebagai ungkapan kemarahan hatinya. Dan saat kemudian terdengar ia berkata, "Ayo Kakang Aryo Saloko, bunuhlah aku dengan tombak kebesaran Banyu Biru." Sebenarnya darah Aryo Saloko pun telah cukup panas, dan dalam keadaan yang demikian dapat saja ia menggerakkan tangannya beberapa jengkal. Dengan demikian Sawung Sariti pun akan binasa. Namun tiba-tiba ketika ia telah memiliki kunci kemenangan, nampaklah pada wajah Sawung Sariti sebuah bayangan atas masa lampaunya, masa kanak-kanaknya, di mana mereka berdua dengan anak itu bermain bersama di Rawa Pening kalau kebetulan Sawung Sariti berada di Banyu Biru. Baliknya mereka kadang-kadang berkuda bersama mendaki bukit-bukit kecil di Pamingit untuk mencari buah-buahan yang kemudian digunakan bersama. Diingatnya dengan jelas alangkah rukunnya pergaulan kanak-kanak yang masih jauh dari pamrih dan nafsu keangkaromurkaan. Pada saat itu seolah-olah tidak ada batas antara milik mereka berdua. Permainan mereka berdua bahkan sampai suka duka mereka berdua. Kalau kebetulan Aryo Saloko sedang dimarahi oleh ayah bundanya dengan penuh kesayangan seorang adik, Sawung Sariti selalu menghiburnya. Sebaliknya apabila Sawung Sariti sedang bersedih hati, Aryo Saloko selalu berusaha untuk meredakannya. Pada saat yang demikian mereka merasa seolah-olah dunia ini milik mereka berdua, dan tak ada tangan yang akan mampu memisahkan kerukunan mereka sebagai seorang kakak dan adik sepupu. Tetapi tiba-tiba sekarang mereka harus berhadapan sebagai lawan yang harus bertempur berebut nyawa. Alangkah jauh bedanya masa kini dan masa kanak-kanak yang tinggal dapat dikenangnya, masa di mana hati mereka belum dikotori oleh nafsu dan dendam. Dalam pada itu Sawung Sariti menjadi heran ketika ujung tombak yang sudah melekat di dadanya itu masih belum menghunjam masuk. Apalagi ketika lamat-lamat dalam kegelapan malam ia melihat Aryo menjamkan matanya serta menggelengkan kepalanya, seolah-olah ia sedang berusaha mengusir kenangan yang mengganggunya pada saat itu. Memang pada saat itu Aryo Saloko sedang berusaha untuk mengenyahkan bayangan-bayangan masa kanak-kanaknya. Namun ia tidak berhasil. Ketika ia menjamkan matanya, justru bayangan itu semakin jelas. Bayangan dua orang anak-anak yang berlari-lari sambil berteriak-teriak, nyaring, dan berbimbingan tangan.